Oke, jadi di video ini saya akan jelaskan cara pasang, cara setting, dan uji coba sedikit mengenai quick shifter saya ini. Bisa saya katakan pemasangannya ini sangat mudah, bisa kalian lakukan sendiri, bisa kalian pasang sendiri, tidak perlu ke bengkel, supaya kalian bisa lebih leluasa setting dan juga menghemat biaya kalian. Jadi cara pasangnya cukup mudah, kalian hanya perlu buka bodi samping kiri dan kanan, atau kalian mau misalnya letakkan modul ini di bodi sebelah kanan sana, kalian hanya perlu buka bodi kanan sana. Jadi hanya buka satu bodi saja. Nah, untuk kabel-kabelnya ini tinggal selipkan saja, tidak perlu bongkar bodi secara keseluruhan. Mau akses di bagian sini juga di bagian koil itu mudah, satu tangan saja atau menggunakan obeng untuk melepasnya, jadi mudah. Kita mulai dari sini. Pertama di sini adalah supply modul. Nah, di sini ada 4 kabel. Nah, kabel yang pertama ini warna ini, nanti saya tandai dia ke minus aki. Nah, bisa kalian lihat ini harus langsung ke minus aki. Selanjutnya di sini ada 3 kabel ya. Kalau ini kabel yang satu ini adalah kabel minus ke relay, saya pasang relay di sana. Jadi ini 3 kabelnya dari soket ini, 3 kabel ini. Ini adalah kabel pertama adalah supply, bisa kalian ambil dari kunci kontak, juga sensor posisi gigi 3, dan ini adalah data RPM dari ECU ke speedometer. Jadi pasangnya di sebelah sini. Nah, ini supaya saya tidak potong kabel lagi, jadi saya langsung sambungkan di sini. Jadi ini adalah ke kunci kontak, kabelnya berwarna orange. Lalu ini kabel data RPM. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi intinya hanya ada 3 kabel di sini, positif, kunci kontak, data RPM, posisi gigi 3. Paket pembelian saya sertakan ini supaya kalian tidak perlu lagi kupas kabel atau sambung seperti saya, tinggal dijepit saja kabelnya. Misalnya kabel di bagian sini, contohnya begini ya, tinggal dijepit saja begini, lebih mudah. Oke, jadi itu 3 kabelnya. Lanjut, berarti sudah 4 kabel, 1 ke minus aki, 3 ke soket di sebelah sana. Soket ini, nah soket ini untuk gigi naik dan gigi turun. Nah, ini saya masukkan lewat sini. Jadi tidak perlu sebenarnya buka bodi ini, sebenarnya tidak perlu, kalian tinggal sisipkan saja dan kabelnya tembus ke sini. Nah, ini dia. Jadi ini sensor untuk mendeteksi tuas persneling. Nah, jadi sensor ini mendeteksi magnet. Nah, jadi magnetnya ada di sini. Nah, jadi kalau kalian ingin sesuaikan, jadi tinggal geser-geser saja posisi magnet ini. Nah, jadi saya sertakan juga ini bracket klemannya supaya satu set kalian tinggal pasang. Jadi ini tinggal longgarkan saja, kalau misalnya terlalu ke sana, longgarkan saja. Setelah sudah posisinya sudah baik, kencangkan saja ini. Jadi ada yang juga bertanya, ini kan untuk GP shift, jadi naik giginya di motor saya itu injak. Nah, bagaimana kalau yang standar itu nambah gigi itu diangkat? Nah, tinggal balik saja ini sensor-sensor ini. Jadi kalau misalnya sudah terpasang seperti ini, tidak perlu dibongkar ini dan dipindahkan, cukup
ubah soketnya. Ini kan soketnya sama 3, jadi bisa kalian tukar-tukar. Jadi ini dipasang sini, dipasang sini. Nah, seperti itu, mudah sekali. Selanjutnya penempatan sensor ini kalian bisa tempatkan di sini. Misalnya tidak punya ini riser footstep. Jadi bisa kalian tempelkan ke sini. Nah, ini kan bracketnya ini saya sertakan juga. Nanti bisa dipasang di sini. Jadi tidak perlu lagi di sini. Tinggal disesuaikan saja kemiringannya. Jadi kalian harus perhatikan lurusnya ini. Jadi ini lurusnya begini, jangan sampai itu kena di sensor, karena ini bisa kalau kena bergesekan ini bisa jatuh atau bergeser. Jadi atur agar tidak kena seperti itu. Nah, cara aturnya juga gampang sekali, tinggal kalian nyalakan kunci kontak. Nah, ini bisa kalian lihat menyala. Nah, bisa kalian lihat, nah itu kan menyalakan. Jadi ini kalau netral dia jauh. Nah, jadi harus masuk gigi 1 atau gigi 2. Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian sudah masuk gigi, tinggal kalian atur saja ini agar dia ketika dipencet pelan itu tidak terjadi apa-apa. Nah, harus agak kuat sedikit. Nah, baru dia menyala. Ini kenapa? Karena ketika motor sudah berjalan, ini jaraknya akan jadi lebih jauh ini. Jadi ketika di setting harus ketika dipencet agak kuat baru dia menyala. Nah, seperti itu. Agar triggernya pas. Jadi misalnya kalau kalian atur baru disentuh sedikit begini sudah menyala, akan terasa terlalu cepat. Padahal itu sudah pas. Hanya saja ini yang terlalu cepat tertrigger. Jadi harus ketika kalian menginjak cukup kuat baru dia menyala. Nah, ini kan kalau sedangkan begini harus ditambah ditekan sedikit baru dia menyala. Nah, begitu. Jadi tinggal kalian atur saja di sini. Nah, ini juga sensor untuk naik gigi. Nah, itu kan. Jadi dia akan mendeteksi kalian sedang naik gigi atau turun gigi supaya kill time-nya sesuai. Karena di gigi rendah itu kill time-nya harus delay-nya harus lama. Sedangkan di posisi gigi lebih tinggi, misalnya gigi 4, 5, 6, itu kill time-nya lebih pendek. Jadi ini penting supaya kalian shifting di posisi gigi berapapun, di RPM berapapun, tetap terasa smooth. Begitu. Oke, cara setting quick shifter ini. Nah, caranya mudah sekali. Ketika modul quick shifternya sudah terhubung, kalian tinggal nyalakan kunci kontak. Jadi dimanapun kalian berada, kapanpun ketika kalian nyalakan kunci kontak, motor belum menyala, quick shifternya akan masuk ke mode setting. Jadi bisa kalian lihat ini ada lampunya berkedip-kedip. Nah, kalian tinggal buka saja HP atau laptop kalian, hubungkan dulu ke wifi nya. Sini. Nah, ini saya masukkan nama. Kalau kalian bisa lihat ini Octavios. Jadi kalian bisa request nama apa dan juga passwordnya. Oke, selanjutnya setelah kalian terkonek ke jaringannya, nah seperti ini sudah terkonek, kalian masuk ke Chrome. Nanti saya tuliskan alamatnya. Ya, kalau sini tertulis seperti ini. Oke, setelah masuk, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa atur kill time di map ini dari 0 sampai 13.000 rpm. Jadi untuk motor misalnya CBR kalau tidak salah itu limitnya di sekitar 11.000 ya, 11.500. Jadi tidak perlu kalian sesuaikan di atas 11.500. Jadi misalnya kalian lihat di sini, ini di bagian 11.000. Nah, jadi kalian sesuaikan hanya sampai di situ saja. Jadi ini tidak perlu dirubah atau dihapus. Nah, seperti itu. Jadi kalian lihat saja misalnya angka 133 itu ada di
RPM berapa? Ini 8500, berarti yang diubah cari 133. Nah, itu tinggal kalian sesuaikan. Jadi untuk motor GSX sudah saya atur agar smooth. Di sini juga ada apa ini? Yang berdasarkan posisi gigi. Jadi bisa kalian sesuaikan, tambahkan angkanya. Misalnya ini kan 0, ini harus dibiarkan 0 karena giginya saya masukkan di sini 0 1 2 3 4 5 6. Jadi yang pertama biarkan saja, kedua bisa kalian atur kalau kalian mau pakai quick shifter di gigi 1, tapi tidak saya sarankan karena akan sedikit kasar karena torsinya di gigi 1 lumayan, nanti bisa merusak gearbox juga. Jadi itu terserah kalian kalau mau pakai. Sini gigi 2 saya sudah atur, gigi 3, 4, 5, 6 bisa kalian lihat. Nah, lalu ini ada waktu sebelum trigger. Nah, itu fungsinya ketika kalian menginjak persneling ini. Nah, sebelum dia mengeksekusi kill time-nya itu ada beberapa milisecond. Nah, ini seperti sensitivitas saja. Jadi kalian bisa tambahkan atau kurangkan. Nah, oke, baru di bawahnya ada durasi sebelum trigger lagi. Nah, ini saya atur 450 milisecond, hampir sekitar setengah detik. Jadi fungsinya untuk misalnya kalian naik gigi. Nah, kalian injak tidak sengaja, kalian terinjak 2 kali dengan cepat. Ini akan menghindari kalian tidak sengaja menginjak persneling ini. Nah, jadi ini biasanya kan kaki kita masih tidak sengaja setelah isi gigi kan, tidak sengaja langsung keinjak lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini mencegah terjadi itu agar aman. Oke, selanjutnya sini durasi smoothing. Ini fitur yang saya buat agar saat modulnya mengkat pengapian, saat dia pulih kembali tidak terlalu loss, langsung 100% tenaga lagi langsung kembali lagi. Nah, ini akan perlahan-lahan sehingga akan sedikit lebih awet pada gearbox, pada rantai juga kalian, dan ban juga kalian. Nah, ini saya sudah atur ke 60%. Nah, jadi ini juga yang menyebabkan kalau kalian lihat ini kill time-nya besar sekali. Saya contohkan ini. Misalnya di sini 124 milisecond. Itu kan lumayan besar sekali. Ditambah lagi ini misalnya ada di posisi gigi 2. Nah, 124 tambah 125 itu kan sekitar 249. Nah, itu kan besar sekali. Nah, bagaimana cara hitungnya? Nah, misalnya ini seperti tadi 249. Nah, ini 249, 60%-nya, ini saya masukkan 60%-nya adalah kill time yang akan dieksekusi oleh quick shifter. Jadi bisa kalian cari 249, 60%-nya, dan sisanya 40% itu adalah durasi smoothing. Jadi durasi tenaganya mengisi kembali secara perlahan-lahan, sekitar 75%, 90%, lalu 100%. Nah, itu 40% sisanya. Jadi misalnya begini, kill time-nya atau cut time-nya ada 100 milisecond. Nah, 60% dari 100 itu kan nilainya 60. Nah, sisanya 40 itu adalah durasi smoothing. Jadi sebenarnya cut time-nya yang real itu hanya 60 milisecond, seperti itu. Jadi bisa kalian pahami lah ya bagaimana. Oke. Nah, setelah itu di bawah sini ada fitur untuk ada tempat untuk kalian mau mengaktifkan atau menonaktifkan quick shifter kalian. Jadi misalnya kalian tidak mau pakai, ya, ada berbonceng 3 misalnya, nah, bisa kalian nonaktifkan untuk sementara. Lalu di bawahnya ada RPM limiter. Ini fiturnya sebenarnya untuk fun-fun saja.
Jadi buat kalian yang mau geber-geber motor tetapi takut jebol karena limiternya terlalu tinggi, nah itu kan tidak awet kalau geber-geber di atas red line. Nah makanya ini ada fitur limiternya. Jadi bisa kalian atur, bisa kalian nyalakan dan nonaktifkan. Tetapi perlu kalian ingat, ketika kalian aktifkan dan kalian simpan. Nah, settingan limiter ini akan terreset ketika kalian misalnya ini sudah aktifkan ya. Bisa kalian lihat ini aktif ya, aktif. Nah, ketika kalian matikan kontak dan nyalakan lagi, kalian akan melihat bahwa sebentar, ini belum terkonek. Nah, ini kan previous. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, limiternya akan dinonaktifkan kembali. Jadi settingan limiter ini tidak tersimpan. Jadi misalnya kalau kalian habis geber-geber begitu, kalian mau reset, tinggal matikan kontak dan nyalakan lagi, langsung terreset. Nah, itu sudah saya atur agar bagian limiter ini tidak tersimpan. Oke, jadi itu cara settingnya, bisa kalian baca-baca sendiri. Nanti saya buatkan lembar panduan lengkapnya sehingga kalau masih bingung lagi bisa kalian baca di situ. Oke, jadi itu saja cara settingnya. Lalu ketika kalian mulai misalnya menyalakan motor ya, motor kalian nyalakan. Mohon maaf, ini kunci saya ini sudah tidak baik baterainya ya. Jadi kalau kalian lihat ini sudah parah sekali. Nah itu. Jadi mode settingan ini akan otomatis mati. Bisa kalian lihat di sini kan, ini menyala. Nah ini masuk mode. Jadi kalian ketika lampu biru ini menyala, itu kan kalian bisa setting. Nah akan tetapi ketika kalian misalnya menyalakan motor, nah ketika kalian nyalakan, ini akan mati. Jadi ketika kalian nyalakan, mode settingannya akan mati. Jadi kalian modulnya bisa fokus untuk menjalankan fungsi quick shifternya. Nah, oke, jadi fitur selanjutnya yang mungkin tidak saya jelaskan yaitu fitur fail safe. Yang fiturnya apa? Jadi misalnya ketika tidak sengaja pin kabelnya terlepas atau putus, kendor atau sekringnya di rangkaian tambahan kalian putus, nah motor akan tetap hidup normal. Jadi misalnya seperti ini. Ini kan menyala kan? Kita coba shifting sedikit. Nah itu. Maaf saya tidak langsung masuk gigi karena ini saya hanya coba injak-injak kecil-kecil begini, tidak sampai masuk gigi. Oke, jadi ini kondisinya modul menyala, mesin juga menyala. Nah, tidak sengaja kabel PSU ini putus ya, mungkin kabel di sininya putus, digigit tikus. Nah, begini. Nah, tidak apa-apa. Motor kalian akan tetap menyala normal. Kalian lihat, normal. Nah, seperti itu. Fitur yang saya buat supaya motor kalian tetap aman dan bisa digunakan walaupun misalnya karena penyambungan kabel kalian sedikit buruk, tidak rapi, atau sekring atau kabelnya putus digigit tikus dan lain-lain, motor kalian tetap aman dan bisa digunakan. Oke. Jadi saya tempel sementara di sini. Sebenarnya ini sudah cukup kuat sih karena ada lem busa yang menahan. Busa ini bisa menahan juga getaran, dan juga saya tahan dengan kabel tis. Sebenarnya saya sudah buat bracketnya dari akrilik
Jadi kalian tempelkan di bodi ini, bisa di sini, di depan sini. Nah, setelah bracketnya mengeras, harus pakai lem besi. Lalu kalian tempelkan modulnya ini ke bracket itu. Tapi untuk sementara saya pasang begini sih, sudah cukup kuat. Ini sudah berminggu, sekitar 1 minggu saya pasang ya. Oke, jadi kita akan mencoba mengendarai GSX dengan quick shifter. Jadi quick shifter ini sudah saya kalibrasi, sudah saya sesuaikan kill time-nya untuk gaya berkendara saya. Walaupun sebenarnya rantai saya juga ini sudah sangat longgar. Ini berpengaruh juga sih, tapi tak apa-apa. Oke. Kita coba. Jadi sebenarnya ini bisa dari gigi satu ya, satu bisa, tapi agak kasar dan besar ya. Saya tidak menyarankan gigi satu dan gigi dua, atau kalau bisa gunakan kopi dan turunkan gas sedikit. Kita coba dulu di RPM rendah. Kalian lihat, walaupun saya menggunakan hanya satu tangan, tetapi motornya tetap smooth. Apalagi saat kalian itu di tikungan, bahkan perpindahan giginya tidak terlalu terasa. Akan tetapi kill time-nya juga harus disesuaikan supaya pas. Jika kill time-nya terlalu lambat, tuh bahaya nanti. Terlalu cepat juga tidak baik bagi mesin gearbox. Jadi memang yang saya rasa, agar shiftingnya lebih smooth ketika di RPM rendah, misalnya begini, nah, gasnya itu di bawah 30%, gasnya di bawah 30% nanti. Nah, smooth. Untuk di RPM menengah atau tinggi, sebaiknya itu gas itu dibuka di atas 75%. Nah, itu bakalan enak shiftingnya. Kita coba ya.